Welcome back to my YouTube channel, teman-teman sekalian. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai cash flow quadrant dari Robert T. Kiyosaki. Jadi minggu lalu saya sudah membahas terkait review buku dan konsep dari Rich Dad Poor Dad dari Robert T. Kiyosaki. Minggu ini saya akan melanjutkan mengenai cash flow quadrant. Kenapa saya melanjutkan dengan cash flow quadrant? Karena ini sebagai satu kesinambungan ya. Jadi bagi teman-teman sekalian yang belum melihat vlog saya sebelumnya terkait review buku Rich Dad Poor Dad, silakan post dulu dan tonton dulu vlog saya sebelumnya, baru kemudian menonton vlog yang ini sebagai suatu kesinambungan ya. Oke, sebelum saya mulai jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Oke, saya akan mulai. Cash flow quadrant ini adalah salah satu buku juga yang terkenal dari Robert T. Kiyosaki, yang di dalamnya ini bisa kita lihat di screen tuh ada 4 cash flow quadrant ya. Ada 1 employee, 2 self employee, 3 business owner, 4 investor. Kita akan bahas satu persatu ya. Jadi employee. Kenapa orang menjadi employee? Jadi biasanya orang-orang yang ada di sisi employee ini background-nya adalah mencari pekerjaan yang aman, tidak beresiko rugi. Jadi mencari gaji tetap, penghasilan tetap. Jadi pokoknya kerja setiap bulan untuk dapat penghasilan tetap, gaji tetap. Apakah itu salah? Enggak salah. Saya juga sampai sekarang masih employee posisinya. Jadi kita semua boleh mulai dari kuadran employee, tapi kita juga harus melakukan beberapa hal supaya kita bisa tidak hanya selamanya stuck di kuadran ini. Kita bisa, jadi orang itu nggak harus ada satu kuadran, tapi dia bisa ada di beberapa kuadran. Contohnya misalnya dia pegawai, tapi dia juga memiliki investasi di pasar modal maupun di private equity. Jadi dia di kuadran employee dan juga investor. Dan juga misalnya dia memiliki bisnis yang udah berjalan sendiri gitu kan. Misalnya dia memiliki, katakanlah misalnya bisnis pisang molen, dia udah punya gerobak beberapa tempat dan dia udah punya karyawan yang bekerja secara sistem gitu kan. Jadi sementara dia sendiri tidak melaksanakan pekerjaannya di kantor. Jadi bisanya dia di employee, tapi dia juga sebagai business owner dan juga sebagai investor. Nah, bisa aja kita sebagai employee, kita mulai dari employee, semua bareng-bareng ngumpulin modal, ngumpulin capital, untuk kita bisa invest di pasar modal, di capital market, private equity, bonds, dan seterusnya. Atau misalnya kita coba berinvestasi usaha kecil-kecilan, misalnya jualan pisang molen. Sekarang banyak franchise juga ya, yang UMKM itu bisa dicoba untuk follow juga. Oke, kita lanjutkan. Jadi biasanya kenapa orang stuck di kuadran employee tidak bergeser? Tadi udah dibilang karena mengharapkan penghasilannya tetap, nggak mau ada resiko, pokoknya terima gaji setiap bulan. Biasanya di kuadran ini orang-orang yang berpendidikan, dia cenderung udah istilahnya melampaui pendidikan formal yang cukup baik lah. Biasanya di sini orang lulusan S1, SMA, S1, bahkan ada S2 dan seterusnya. Namun di kuadran ini biasanya waktunya terbatas, rutinitas akan habis di kantor. Setiap hari pagi sampai Jumat, Senin sampai Jumat, pagi sampai malam, dia akan stuck dengan rutinitas di kantor, meeting, mengerjakan administrasi, pekerjaan-pekerjaan lainnya di kantor, pagi sampai malam. Kadang-kadang juga di era WFH seperti ini, kita bisa meeting, mungkin pekerjaan kita bisa sampai late at night lah. Di sini dia nggak bisa memerintah diri sendiri, karena kan sebagai pegawai, kalau dia punya tim, dia bisa memerintah timnya, tapi dia nggak bisa menginstruct dirinya sendiri. Dia harus bekerja untuk dirinya sendiri sebagai pegawai di posisinya dia. Resiko umur di posisi pegawai ini orang cenderung masih nyaman ketika di umur-umur produktif, karena kita di pegawai itu kan ketenaga kerjaan biasanya kita baru pensiun tuh bisa tergantung perusahaan, ada yang pensiun di umur 56, 60, 65, itu tergantung kebijakan perusahaan dan disesuaikan dengan undang-undang tenaga kerja yang terakhir. Secara finansial, banyak orang di kuadran ini
yang kalau tidak bisa manage, kebutuhannya bisa lebih besar daripada penghasilan. Ini yang harus agak di-manage ya di kuadran ini. Namun sebenarnya kuadran ini merupakan zona aman yang diinginkan mayoritas orang di Indonesia. Kenapa zona aman? Kenapa banyak orang pengen jadi pegawai? Karena mindset orang itu dari dulu adalah sekolah, kemudian setelah lulus kuliah atau lulus SMA dia bekerja mendapatkan gaji. Jadi itu seperti suatu doktrin sosial yang ditanamkan pada mayoritas orang-orang di Indonesia. Oke, next. Self employee. Ini kuadran berikutnya, di mana si orang ini di kuadran ini dia melakukan pekerjaan yang dia senangi sesuai dengan kemampuannya dia, passionnya dia, dan dia menggaji dirinya sendiri. Satu, ciri-cirinya pendidikannya tinggi, dia punya skill yang tinggi. Misalnya di bawah ini ada contoh-contohnya dokter, pengacara, dan lain-lain. Nah, pendidikannya tinggi kayak dokter, pengacara kan profesi sekolahnya sekolah tinggi, terus kayak dokter ada sarjana kedokteran, ada profesinya lagi koas sampai lulus jadi dokter, pengacara sarjana hukum, kemudian bisa terjun menjadi pengacara dan seterusnya. Waktunya terbatas, cenderung bekerja keras, dia menjadi bos untuk dirinya sendiri. Kemudian sama juga ada resiko umur juga di sini karena orang itu ada umur produktifnya ya. Ketika memasuki usia non produktif udah mulai usia 65, 66, biasanya produktivitas sudah menurun dan tidak akan seprima ketika dia masih muda. Sama juga untuk profesi-profesi tertentu, dokter, pengacara, semakin senior, bahkan udah di usia 60 sekian, maka klien-kliennya dan pasien-pasiennya juga akan berkurang. Oke. Modal di sini juga diperlukan capital yang besar, karena untuk dokter misalnya mau buka praktek di rumah, masih sediain tempat, lokasi, kemudian harus alat-alat, suster harus hire suster, pengacara juga kalau mau bikin law firm sendiri, seperti kayak Hotman Paris, ada Hotman Paris and Partner, dan seterusnya, itu butuh modal yang luar biasa besar. Namun sebenarnya bisa juga bagi dokter pengacara untuk kayak dokter kerja di rumah sakit sebagai dokter umum untuk terjaga, atau pengacara kerja di law firm, nggak buka law firm-nya sendiri, bisa juga. Tapi at the end of the day, aim dari seperti pengacara itu mereka pasti pengen jadi pengacara senior dan buka law firm sendiri ya. Kemudian secara finansial itu biasanya jauh lebih tertata dan dia bisa memanage karena dia bekerja untuk dirinya sendiri. Biasanya dia bisa manage sehingga kebutuhannya ini masih lebih kecil dari penghasilan. Jadi orang-orang di kuadran ini cenderung lebih mandiri karena dia bekerja untuk dirinya sendiri dan dia bisa memanage dengan lebih baik keuangannya. Catatannya di sini, usaha Anda tergantung diri Anda sendiri, di mana pada saat Anda sakit, semua penghasilan Anda berhenti. Jadi, karena self-employee, jadi seperti pengusaha kecil, petani, dokter, pengacara, ketika sakit, maka penghasilan otomatis jadi stop, berhenti. Ini juga salah satu kekurangan dari kuadran ini. Next, kuadran berikutnya adalah business owner. Ini adalah kuadran di mana seseorang menciptakan lapangan kerjanya sendiri, mempekerjakan orang-orang profesional di bisnisnya, dan dia bisa melakukan hal-hal yang dia sukai. Pendidikannya bisa bagus, bisa enggak, tergantung dari si ownernya. Biasanya lebih ke mindset ya. Jadi pendidikan itu tetap butuh basic pendidikan sampai SMA, kuliah untuk membangun mindset pola pikir ya. Kemudian waktu itu bebas karena dia udah punya sistem yang bekerja untuk usahanya sendiri, jadi cenderung dia nggak harus terlalu banyak incas, dia menjadi bos untuk dirinya sendiri, tidak ada resiko umur. Kenapa? Karena usaha ini sudah berjalan. Di kuadran business owner-nya salah satu syaratnya adalah punya sistem yang udah berjalan, jadi tidak ada resiko umur. Jadi ketika sudah tidak produktif, usaha akan tetap berjalan dan source of income akan terus mengalir karena sistemnya udah terbangun. Contohnya misalnya punya usaha franchising misalnya, franchise tahu molen misalnya pisang molen atau tahu pedas misalnya, sudah ada SOP yang didirikan, sudah ada ketentuannya, berapa takarannya, pasokan untuk bahan bakunya, semua udah diatur, tinggal training pegawai sesuai dengan keahlian dari si franchisor dan berjalan gitu. Akan terima laporan dan source income-nya akan tetap mengalir gitu ya. Modal besar dan risiko tinggi belum tentu, tergantung dari seberapa besar skala bisnis yang
dibangun di si business owner ini. Finansial sama, dia bisa manage kebutuhannya, bisa di-manage biasanya di kuadran ini lebih kecil daripada penghasilan. Setiap umat manusia itu pengen jadi pengusaha besar, tapi masalah yang terbesar adalah perlu modal yang besar. Profit 100 juta per bulan, mungkin butuh modal minimal 2 miliar. So, ini sebagai contoh, tapi tidak semua bisnis itu harus dimulai dari bisnis yang gede gitu. Karena kita bisa mulai dari bisnis UMKM, kemudian kita akan scale up. Sekarang itu di Indonesia itu di OJK itu sudah ada POJK untuk urun dana atau equity crowdfunding. Jadi untuk UMKM yang bagus, yang sudah berbentuk perseroan terbatas, bisa diajukan untuk ikut dalam urun dana dan untuk bisa scale up bisnis dia menjadi lebih besar lagi. Jadi scale up di sini ini bisa si PT UMKM yang udah berbentuk PT ini akan mendaftarkan usahanya kepada si penyelenggara urun dana yang sekarang di OJK itu ada 4 ya yang sudah mendapat izin. Ada Piser, Santara, Crowdana, dan juga NX. Nah, dengan mendapatkan pembiayaan dari publik melalui skema equity crowdfunding ini, akan ada potensi bagi UMKM untuk bisa scale up. Jadi itu juga salah satu cara supaya UMKM atau usaha yang dibangun business owner itu nggak harus langsung mulai dalam skala yang besar. Bisa dimulai dulu, dirintis dulu, kalau udah butuh pendanaan, kita bisa lakukan secara urun dana. Oke. Next adalah investor. Investor ini adalah biasanya di sini orang yang tidak mau memiliki perusahaan, cuma mau menanamkan uang. Di mana dia punya aim adalah uang yang harus bekerja untuk dia. Di sini butuh pendidikan, jelas untuk membangun pola pikir, waktunya cenderung lebih bebas, bos untuk dirinya sendiri, tidak ada resiko umur, karena investasinya berjalan, dan katakanlah misalnya si A invest di saham BBCA, katakanlah 100 juta, kita lihat CAGR-nya 10 tahun terakhir itu quite signifikan ya BBCA itu. Jadi bisa aja dia taruh, kemudian 10 tahun kemudian dia baru buka, mungkin itu sudah menjadi 10 kali lipat, sudah menjadi 1 miliar atau bahkan lebih, sehingga tidak ada resiko umur karena itu akan berkembang terus. Oke, modal besar yang tidak ada resiko, tidak harus modal besar juga sebenarnya, bisa juga mulai dari modal yang kecil, cuma untuk mendapatkan efek yang lebih besar, maka butuh capital yang lebih besar. Finansialnya sama, kebutuhan bisa di-manage biasanya lebih kecil dari penghasilan kalau udah di kuadran ini. Karena sudah mulai berjalan source income-nya. Di mana sebenarnya kuadran ini kuadran yang paling aman karena uang bekerja untuk Anda. Ini adalah kuadran impian. Jadi kalau di Indonesia nih, yang ada di kuadran ini adalah contohnya Bapak Lo Keng Hong nih. Bapak Lo Keng Hong itu disebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Dia udah berada di kuadran ini ya. Jadi benar-benar beliau di beberapa sharing dan beberapa penjelasan beliau saat diundang oleh Bursa Efek maupun beberapa sekuritas, beliau ini hanya melakukan assessment laporan keuangan dari emiten setiap pagi, kemudian melakukan deep digesting untuk emiten tersebut, melakukan cross check manajemennya sebelum beliau melakukan investasi, kemudian untuk di keep secara long term, dan akhirnya menghasilkan efek yang luar biasa. Oke, saya tekankan sekali lagi untuk kuadran di sini ini tidak harus seseorang itu hanya stuck di satu kuadran. Bisa jadi orang itu adalah pegawai tapi dia juga investor atau business owner bisa, atau dia ada self employee yang dengan dokter atau pengacara tapi dia juga sekaligus sebagai investor bisa. Jadi kita sebagai person tidak harus stuck di satu kuadran. Jadi kita itu bisa ada di beberapa kuadran. Contohnya misalnya Anda bekerja sebagai pegawai tapi Anda juga melakukan investasi di pasar modal. Berarti Anda itu selain adalah employee, Anda juga sekaligus adalah investor, walaupun di skala investasi yang lebih kecil. Tapi Anda tetap sudah berada di skala di cash flow quadrant untuk investor. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi udah. Cash flow quadrant ini, oke.
Di sini ini summary-nya. Jadi kalau untuk kuadran employee, self-employed, employee ini bekerja untuk atasan kita bekerja di perusahaan, kita bekerja untuk atasan kita. Self-employed, kita bekerja untuk diri kita sendiri sebagai profesional, seperti pengacara, dan lain sebagainya. Atau profesi-profesi lain. Yang freelance juga termasuk di sini. Bekerja untuk diri sendiri. Kita menukarkan waktu kita dengan uang. Sedangkan di kuadran yang sebelah kanan, business owner sudah memiliki sistem dan bekerja untuk dia. Kemudian investor, di mana uang udah bekerja untuk kita. Di sini adalah sifatnya membangun aset ya. Oke, next. Di sini ini ada summary-nya aja. Karena menurut mereka yang ada di kuadran employee sama self-employed, jika setiap bulan menerima penghasilan akan aman. Padahal kalau di PHK atau sakit, penghasilan hilang seketika. Employee atau self-employed kan setiap bulan akan mendapatkan penghasilan. Tapi kalau terjadi PHK atau misalnya kalau tiba-tiba sakit di kuadran yang self-employed ini, maka penghasilan akan hilang seketika. Itu resiko yang ada di kuadran sebelah kiri gitu. Di sini pandemi kita lihat banyak sekali orang kena PHK, self-employed ke orang tiba-tiba sakit, menderita sakit parah, kemudian tidak bisa menjalankan aktivitas profesinya, maka penghasilan at that time langsung berhenti. Sedangkan kalau di kuadran business owner maupun investor, mereka bebas memiliki kebebasan, bebas untuk mendapatkan penghasilan seberapa yang mereka inginkan. Ya, jadi sebenarnya di konsep cash flow kuadran ini si Robert Kiyosaki ini mengajarkan kita untuk tidak stuck sebenarnya di kuadran employee ataupun self-employed. Bukan, kalau saya pribadi ya, kita bukan nggak boleh jadi employee, boleh aja gitu. Tapi kita kalau bisa, kita juga ada melakukan investasi. Jadi kita nggak hanya di satu kuadran. Jadi sifatnya kalau kuadran employee sama self-employed ini kan kita aktif income. Kita bekerja, kemudian kita mendapatkan uang. Sedangkan yang di business owner yang udah membangun sistem ya, yang udah ada sistemnya di sini, beda sama business owner yang masih mengerjakan sendiri, itu mirip kayak self-employed gitu ya. Kalau udah punya sistem bekerja, jadi sifatnya udah passive income. Seperti juga investasi, Anda setiap bulan Anda beli ori, misalnya punya ori 100 juta rupiah, itu kan kupon akan dibagikan, ada yang sifatnya tergantung ya, jenisnya apakah ori, apakah sukuk, dan seterusnya, apakah dibagi setiap bulan, atau ada yang juga dibagi semesteran, tergantung. Nah ini sifatnya ini udah ada passive income yang mengalir. Tanpa bekerja pun uang itu akan masuk gitu. Makanya ini totally paham yang amat berbeda gitu. Jadi dengan cash flow kuadran ini diharapkan kita ini tidak stuck di kuadran yang kita selamanya mengandalkan active income. Jadi kita perlu ada source of income yang lain yang sifatnya pasif. Jadi suatu saat nanti ketika kita katakanlah pensiun, sudah tidak di umur produktifnya kita lagi, kita punya penghasilan untuk membiayai hidup kita sendiri. Kenapa ini penting? Supaya ini juga tidak menyebabkan adanya sandwich generation. Di Indonesia ini banyak sekali sandwich generation karena orang tua itu cenderung ketika sudah usia tidak produktif, bahkan atau misalnya terjadi PHK, sudah tidak ada penghasilan, maka anaknya itu otomatis menjadi sandwich generation, membiayai hidupnya sendiri dan juga hidup daripada orang tuanya. Nah, inilah kenapa cash flow kuadran ini penting. Mungkin ini sharing saya hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. See you in my next vlog. Thank you.